Sebetulnya di bulan yang mulia ini, bulan Rajab, adalah bulan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab merupakan salah satu daripada Ashhurul Hurum, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan minha, dari 12 bulan yang Allah ciptakan, minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Artinya haram itu ada beberapa makna. Haram di situ diharamkan untuk melakukan peperangan. Sehingga ketika memasukin bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan sampai dalam bulan Muharram, itu di zaman jahiliyah nggak ada peperangan sama sekali. Habis itu perang lagi. Itu di zaman jahiliyah. Dan ini dilestarikan di dalam Islam. Sebab di bulan-bulan itu adalah bulan-bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan persiapan di dalam memasukin bulan haji. Dimulai dari Dzulqa'dah masuk Dzulhijjah. Kemudian selepas itu masuk bulan Muharram, termasuk bagian daripada Ashhurul Hurum, dan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari yang 3 ini beruntutan, kecuali bulan Rajab. Bulan Rajab ini di belakangan. Jadi bukan setelah Muharram Rajab, enggak. Makanya bulan Rajab ini disebut dengan Syahrul Fard, disebut dengan bulan yang ganjil, sebab tidak seperti yang lain beruntutan, dia sendirian. Juga disebut dengan Syahrul Fard, disebut dengan Syahrul Asab, likathrati ma sabbahu Allahu minar rahmat, dari banyaknya rahmat yang Allah turunkan. Allah curahkan rahmat di bulan ini begitu banyak, sampai-sampai Nabi itu berdoa kepada Allah seperti yang diriwayatkan di dalam Al-Awsat. Al-Imam Tabrani meriwayatkan sebuah hadis doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, ini di bulan Rajab. Di bulan Rajab ini kan juga disebut dengan Syahrul Asam, bulan tuli. Kenapa tuli? Sebab di masa Islam, di masa jahiliyah itu al-asam tuli, tuli dari suara senjata. Biasanya bulan-bulan yang lain ada aja orang yang perang, tapi masuk bulan Rajab berhenti peperangan itu. Jadi orang jahiliyah menghormatin bulan Rajab ini. Makanya Nabi ketika membicarakan tentang keutamaan bulan Sya'ban, beliau mengatakan Rajab apa Sya'ban syahrun baina Rajab wa Ramadan yaghfulu anhu katsirun minan nas. Bulan kejepit ini antara Rajab dan Ramadan, bulan Sya'ban ini. Banyak orang yang lupa. Ya udah Sya'ban deh, nyantai gitu. Karena Rajab orang usaha ibadah dulu, ibadah luar biasa di bulan Rajab. Disebutkan dari hadis yang sahih bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, juga Sayyidina Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, itu semuanya mereka beribadah khusus di awal laila min Rajab. Bahkan disebutkan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab bahwasanya ad-du'a yustajaba, ini khabar marfu disebutkannya, bahwa doa itu diistijabah fi khamsi layalin, di 5 malam, fi awwali lailin min Rajab, kemudian fi lailatin nisfi min Sya'ban, itu yustajab, kemudian fi lailati Idul Fitri wa Idul Adha, dan malam Arafah. Jadi di 5 malam ini doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kita berada di salah satu daripada bulan Rajab ini, dan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan ini adalah bulan yang paling istimewa. Paling istimewa ini bulan. Jadi kalau kita
bagi umat Nabi Muhammad yang paling berbarokah, yang paling berarti bagi kita itu adalah Rabiul Awal, sebab lahir di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini anugerah yang besar buat kita semua. Tapi untuk bulan Rajab ini istimewa bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad Mi'raj, berjumpa dengan perjumpaan yang sangat luar biasa, disifati oleh Allah thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Kemudian mendekat hingga dekatnya itu seperti anak panah dan busurnya menyatu. Sebagian ahli tafsir itu malaikat Jibril katanya, tapi Syekh Mutawalli Sya'rawi menyebutkan bukan malaikat Jibril yang mendekat, bukan, tapi dengan Allah, Nabi Muhammad dengan Allah itu menyatu, sehingga Isra dan Mi'raj itu hadiah terbesar yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ Allah memperkenankan Nabi. Jadi dalam Al-Quran orang yang ingkar kejadian Isra wal Mi'raj ini bisa murtad karena disebut di dalam Al-Quran. Isra itu disebutkan di dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allati barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini cerita tentang Isra, perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang mudah-mudahan Allah berikan kemenangan buat mereka yang berjuang demi Masjidil Aqsa. Ya, ini kita kalau sudah ingat Masjidil Aqsa, ingat kondisi kita sekarang ini. Itu salah seorang guru kami pernah bilang begini, saya ini dalam hidup cuman bercita-cita 3 hal. Beliau menyebutkan 2 hal, satunya beliau rahasiakan, nggak tahu apa itu. Tapi beliau bilang saya dalam hidup ini cuman 2 hal. Yang salah satunya dari yang 2 ini beliau mengatakan saya pengen sholat sujud di Masjidil Aqsa, sedangkan Masjidil Aqsa merdeka dari genggaman orang-orang Yahudi. Berharap untuk itu, dan itu diberkahi oleh Allah. Subhanallah, itu seandainya bukan karena keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu udah nggak masuk akal bisa bertahan sampai hari ini. Itu perjuangan sampai dan nyantai aja. Dan itu perempuan-perempuan yang anaknya udah meninggal, yang ini, yang terluka, yang begini begitu, ketika mereka hamil, sehingga Israel ingin menghancurkan dan membasmi orang-orang pejuang Palestina, itu mimpi, nggak mungkin terjadi. Itu orang-orang perempuan yang di Palestina itu, ketika mereka hamil dan anaknya sudah ada yang sudah meninggal atau apa, mereka akan bilang mudah-mudahan ini yang lahir anak laki-laki, sehingga berjuang untuk membela Masjidil Aqsa. Coba, kemudian meninggal anaknya, masih kecil meninggal, mereka menangis. Yang mereka tangisin apa? Mereka tangisin belum sempat berjuang, padahal udah jadi syahid. Jadi insya Allah kita tidak khawatir. Allah berkahi itu negeri Syam, dan Allah berkahi semua yang ada di sekitar situ. Kemudian Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Jadi orang mukmin yang tidak memiliki keimanan dengan Masjidil Aqsa, tidak punya ghirah dengan keberadaan Masjidil Aqsa, itu dikhawatirkan karena ada 2 hal, karena dhaful iman, atau dia nggak ngerti posisi Masjidil Aqsa di dalam Islam. Itu Nabi Muhammad pergi ke Sidratul Muntaha, pergi ke Baitul Ma'mur,
kiblatnya para malaikat itu disebut dengan Baitul Ma'mur, di langit yang ketujuh. Itu dari Masjidil Aqsa. Berangkat beliau sallallahu alaihi wasallam ke ke mana? Ke langit yang pertama. Diceritakan oleh Allah. Diceritakan di dalam surat An-Najm. An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian dijelaskan apa itu? Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan oleh syadidul quwa, malaikat Jibril, di mirratin fastawa thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Ada hal yang menarik, itu perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Mekah ke Palestina, kemudian dari Palestina naik ke langit yang ketujuh, kemudian balik lagi. Itu Nabi tidur tadinya, dibangunkan, kemudian jalan. Ternyata itu bekas tidurnya itu masih hangat. Perjalanan yang cepat. Artinya ini perjalanan yang simpel. Ada kejadian-kejadian yang menarik itu, subhanallah. Ketika Sayyidina Abu Bakar dikabarin oleh orang-orang Quraisy, dikatakan, Abu Bakar, kamu percaya nih teman kamu itu sudah halu kalau bahasa kita sekarang ya, teman kamu itu ngelantur, udah ngibul gitu. Kenapa? Katanya dia pergi ke Baitul Maqdis malaman doang. Percaya ente? Kata Sayyidina Abu Bakar, jangankan itu, kalau memang dia benar ngomong begitu, saya lebih dari itu saya percaya. Makanya beliau bergelar dengan As-Siddiq. Itu orang Quraisy ngumpulin masyarakat, ayo ini kesempatan untuk menjatuhkan Muhammad ini udah kesempatan, dia udah nggak mungkin itu terjadi, ayo kita buktikan di sidang Nabi Muhammad itu. Muhammad, saya mau nanya, oke, kalau memang ente melakukan Isra dalam tempo waktu yang singkat, saya mau nanya, berapa jumlah tiang di Baitul Maqdis katanya? Di Masjidil Aqsa itu tiangnya berapa? Kita kalau pergi sholat ke masjid kita misalnya, masjid yang biasa kita sholat Jumat apa, tahu nggak berapa tiangnya? Jendelanya berapa juga? Kenapa? Karena kita datang buat sholat, ya kan? Bukan buat ngitung tiang. Akhirnya tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan, mungkin saat itu sebagian orang yang tidak percaya dengan kejadian Isra wal Mi'raj atau menganggap enggak masuk akal, mukmin muslim, bahkan ada ngarang kitab, ada orang ngarang kitab di Mesir itu, ada seorang ulama gitu ngarang kitab, wah itu Isra Mi'raj kejadiannya mimpi, kayak Nabi mimpi, dia percaya dengan kejadian itu, tapi katanya birruh, artinya sama seperti mimpi, bukan dengan jasad, karena nggak masuk akal. Ini kita bawa es, pakai sepeda motor, es satu balok begitu, dikencengin, kira-kira cepat nggak melelehnya? Gimana itu perjalanan yang dalam tempo yang singkat menuju Baitul Maqdis? Apa nggak hancur Nabi Muhammad? Jadi kata mereka disebutkan seperti itu, sehingga hal-hal yang sifat gaib mereka nggak percaya. Dibilang misalnya tayran ababil, disebutkan apa namanya itu, burung ababil yang dijatuhkan di saat Nabi Muhammad dilahirkan, di saat Nabi Muhammad dilahirkan kepada Abraha, itu katanya bukan berbentuk kerikil, bukan batu, tapi mereka terkena penyakit cacar. Mau bilang nggak percaya disebut dengan Al-Quran, mau bilang nggak masuk akal Al-Quran, malu dia Islam, ya kan? Akhirnya dia mentakwil seenaknya begitu. Dia nggak percaya bahwa Nabi itu Isra wal Mi'raj. Tapi seandainya dia hidup, dia hidup bukan seperti sekarang. Kalau hidup hari ini nggak heran kita bisa live streaming sekarang. Kok bisa? Masa Allah memperlihatkan kepada Nabi langsung videonya saat itu live? Kok bisa?
Tapi dulu 100 tahun yang lalu ini nggak terbayang dalam benak sebagian orang. Tapi dengan adanya teknologi yang saat ini membuktikan, udah nggak bisa diingkarin lagi. Oh, sangat masuk akal bahwa Allah memperlihatkan kepada Nabi bagaimana, hanya beliau menghitung 1, 2, 3, oh sekian. Namun begitu dasar orang Quraisy tetap aja nggak percaya. Nah, itu kejadian Al-Isra wal Mi'raj disebut di dalam surat Al-Isra. Ada yang unik ini dalam firman Allah ini, yaitu ketika Allah memperjalankan Nabi di bumi. Itu bahasanya subhanalladzi asra, maha suci zat yang telah menjalankan. Artinya bukan Nabi yang jalan sendiri, bukan Nabi yang jalan sendiri. Dan ini sangat cocok dengan riwayat-riwayat yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang memperjalankan adalah Allah, yang memperjalankan Allah. Kalau kita misalnya punya anak kita umur 1,5 tahun, terus kita bilang, anak saya umur 1,5 tahun bisa naik ke tiang listrik, masuk akal nggak? Masuk akal aja, cuman secara adat, secara kebiasaan mustahil, itu sulit. Tapi kalau kita bilang anak saya yang umur 1,5 tahun saya bawa naik ke tiang listrik, nerima nggak akal kita? Nerima. Di sini Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad, zat yang maha kuat. Jadi Nabi yang memang manusia, apa yang terjadi kepada manusia, peraturan yang terjadi kepada manusia juga terjadi kepada Nabi. Makanya Allah mengatakan asra bi abdihi, yang telah menjalankan dengan hambanya. Begitu pula linuriyahu, untuk kami perlihatkan. Kita ini dengan mata telanjang melihat semut mukanya kayak apa nggak bisa, terlalu kecil. Tapi kalau pakai apa namanya itu, teleskop, ya, kita lihat, wah, kumis-kumisnya kelihatan, mukanya kayak apa kelihatan. Bahkan yang laki dan perempuan bisa ketahuan itu. Subhanallah. Jadi untuk kami perlihatkan. Jadi Allah yang ingin memperlihatkan Nabi. Kapan itu? Ketika Nabi masih berada di bumi. Tapi ketika Nabi sudah naik, undang-undangnya beda. Ini alamnya, yang ini alam nasud disebutnya. Ini alam malakut, alam malaikat. Nabi ya apa namanya, dimensinya udah dimensi malaikat, bahkan lebih dari dimensi malaikat. Makanya laqad ra'ahu min ayatihil kubra ma kadzabal fuadu ma ra'a, kata Allah dalam ayat itu. Dia melihat, enggak pakai untuk kami perlihatkan, enggak. Summa dana fatadalla, kemudian dia berjalan mendekat sendiri itu tanpa pelantara, dan siratnya ungkapan Allah bukan dengan seperti itu, tapi diungkap dengan Nabi jalan sendiri itu. Makanya dalam riwayat disebutkan ketika sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril izin yang tadinya nemenin beliau. Malaikat Jibril bilang apa? Hahuna, katanya. Kita sampai di sini, katanya. Likulli apa maqamin ma'lum. Orang itu punya makamnya sendiri. Saya sampai di sini aja ya Rasulullah, katanya. Sampai Nabi mengatakan afi hadzal mauqif tarakal khalil khalilah, katanya. Masa dalam kondisi kayak gini seorang kekasih meninggalkan kekasihnya? Malaikat Jibril tahu dirinya sampai di mana makamnya. Ini bukan makam saya, naik lagi. Hai Jibril, naik lagi. Sejengkal aja, kata Nabi. Suruh ngelangkah, 1 langkah. Malaikat Jibril coba melangkah itu. Wah, malaikat Jibril akhirnya mengecil seperti kutu. Terbakar malaikat Jibril mengecil seperti kutu. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Dardir itu bahwa Nabi itu melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli itu 4 kali. Tapi kalau bertemu dengan malaikat Jibril ada 426 kali, 426.000 kali itu berjumpa dengan malaikat Jibril. Tapi berjumpa
dalam bentuk asli cuma 4 kali. Di antaranya ketika ketika mendapatkan wahyu untuk pertama kali. Di antara ucapan beliau, ra'aitu Jibril lahu sab'ami'ah ajnihah wa fi kulli janahatin ma bainal masyriq wal maghrib. Saya melihat malaikat Jibril itu memiliki 700 sayap. Satu sayap ma bainal masyriq wal maghrib. Wow, gede banget itu. Seperti barat dan timur, gede. Bagaimana kalau 700? Tapi ini karena ngelewatin bukan makomnya, udah mengecil. Mengecil malaikat Jibril. Akhirnya Nabi sendiri berangkat menuju Sidratul Muntaha. Nah, dimensi tadi, dimensi manusia, maka undang-undang manusia harus berlaku kepada Nabi. Seandainya Nabi jalan sendiri itu sulit untuk terjadi. Tapi karena Allah yang menjalankan, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Makanya dibuka dengan Subhana, Maha Suci Allah. Kemudian dimensi malaikat, ya udah bersama dengan malaikat Jibril nyantai. Ketemu para anbiya wal mursalin di langit pertama, langit kedua, seperti yang cerita yang masyhur itu. Tapi ketika ke Sidratul Muntaha, itu sudah bukan makamnya malaikat, alamnya udah alam lain ini. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum ahli tasawuf, kalau mereka yang cinta kepada Allah, kalau sudah bercerita tentang ini, wah mereka cemburu banget. Mereka membayangkan bagaimana nikmat dan bagaimana indahnya perjumpaan antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi itu kan istimewa banget di sisi Allah. Itu Nabi enggak dimanja dengan kemanjaan yang luar biasa. Memanggilnya aja enggak pernah dipanggil ya Muhammad. Dipanggil ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, ya Yahya hudil kitab biquwa, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Tapi untuk Nabi enggak. Bahkan ada satu kejadian perang Tabuk. Itu perang Tabuk. Ada Nabi itu mengizinkan beberapa orang munafik, termasuk sahabat yang enggak munafik, diizinkan untuk tidak ikut dari baiknya beliau itu. Itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegur. Gimana coba Nabi ditegur oleh Allah? Tapi sebelum ditegur, gimana ayatnya itu? Allah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu ada pembahasan dari Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini itu. Beliau menyebutkan afallahu anka. Afallahu anka lima adzinta lahu. Nah, itu ayatnya. Afallahu anka. Jadi lima adzinta lahu. Itu kan ayat aslinya. Allah ingin mengatakan, menyampaikan sebuah pesan kepada Nabi, menegur, lima adzinta lahum. Kenapa engkau izinin mereka untuk tidak ikut? Lima adzinta lahum. Tapi sebelum Allah menegur, Allah bilang apa coba? Afallahu anka. Allah sudah maafin kamu, tenang-tenang aja. Coba. Afallahu anka, kamu udah dimaafin oleh Allah. Jadi seandainya ada hal yang kurang enak nih, bahasanya teguran, enggak apa-apa, tetap dimaafkan. Jadi sampai segitunya ketika Allah ingin menyampaikan sebuah teguran kepada Nabi, afallahu anka lima adzinta lahum. Kenapa engkau izinin? Artinya sedemikian istimewa Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang ahli tasawuf yang senantiasa ingat kepada Allah, yang cinta kepada Allah, seperti Ibnul Farid, seperti Al-Hallaj, seperti Ibnu Arabi, seperti para ulama-ulama yang mereka ketika cerita tentang Isra Mi'raj, enggak kebayang mereka gimana itu indahnya, agungnya pertemuan antara Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi itu ketika berjumpa dengan Allah, beliau mengatakan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Jadi diilhami oleh Allah untuk menyampaikan salam hormat. Tadinya nggak bisa, karena kita nggak mungkin, gimana sih
cara menghormatin Allah itu kayak apa, memuji Allah itu apa. Kita manusia nggak sanggup untuk memuji Allah, tapi akhirnya Nabi mendapatkan ilham, apa namanya, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ketika Allah mendapatkan penghormatan begitu, Allah membalas, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini satu-satunya makhluk yang mendapatkan salam langsung dari Allah. Assalamu alayka, kamu, khusus kamu, alayka ayyuhan nabi, wahai nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu balasan dari Allah. Tapi Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, beliau tidak egois. Beliau pengen bukan hanya beliau yang mendapatkan rahmat dan salam istimewa dari Allah, makanya beliau sambut, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayna, salam untuk kami dan semua hamba-hamba Allah yang saleh. Waktu beliau mengucapkan itu seluruh arsy Allah, malaikat di seluruh langit satu goncang semuanya. Mereka itu girang bukan main, karena melalui Nabi Muhammad mereka mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka serempak mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam kitab Al-Kunuz Sa'adah Al-Abadiyah, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu bercerita bahwa siapa yang mengatakan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, maka pahalanya seperti dia melakukan haji dan umrah, berziarah kepada Allah. Kan kita haji itu memenuhi panggilan Allah. Ketika kita mengatakan tahiyat itu, makanya wajib dalam sholat itu, termasuk rukun qauli, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Pahalanya seperti haji. Dan siapa yang mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, sama seperti berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, dia seperti mengunjungin dan berziarah ke pusara para aulia yang ada di muka bumi ini, yang hidup ataupun yang mati. Ini keistimewaan. Makanya kita sholat itu mi'rajul mu'min. Pada hakikatnya kita adalah mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam mi'raj itu beliau mendapatkan perintah sholat. Semua perintah ardi, di bumi dapatkan, kecuali sholat. Itu di mana? Di langit didapatkan oleh Nabi Muhammad. Dan yang lain pakai malaikat Jibril, kecuali sholat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cerita kalau Isra wal Mi'raj panjang lebar, masya Allah. Yang jelas ini bulan Isra Mi'raj, ini bulan yang istimewa. Nabi mempersiapkan bulan suci Ramadan dari bulan ini. Para ulama di Hadramut itu mereka baca istighfar habis sholat isya dan sholat subuh, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, membaca 70 kali. Kemudian ada doa-doa istighfar, ada istighfarnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ada Ahmad bin Hasan Al-Haddad, ada doanya Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, anaknya Imam Haddad dan lain sebagainya. Istighfar Rajab disebutnya. Dan mereka bikin maulid tiap hari itu. Terus memberi semangat orang untuk ziarah Nabiullah Hud. Tahwid ya, Yahudun Nabi. Mempersiapkan masuk Sya'ban baca Quran, baca sholawat. Masuk Ramadan udah terbiasa. Sudah terbiasa ibadah, terbiasa dengan majelis-majelis yang mulia dan begitu seterusnya. Di Indonesia pun ada Khatam Bukhari. Itu berasal dari Seoul. Yang dulu mengagungkan itu ada Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf. Beliau itu punya tradisi menghatamkan Sahihul Bukhari di bulan ini. Dan kita pun di sini marak, di Kuitang kemarin, kemudian di Al-Hawi, kemudian nanti di beberapa tempat mengadakan acara untuk mempersiapkan diri kita masuk dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkahi yang tersisa dari bulan Rajab ini, dan Allah berkahi dari bulan Sya'ban yang akan datang, dan Allah sampaikan kita dalam bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiah, dalam keadaan penuh berkah. Kita doakan guru kita Sayyidil Habib Taha bin Ali As-Segaf, mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau,
Allah kabulkan hajat-hajat beliau, cita-cita beliau, keluarga besar beliau, beserta murid-murid beliau yang bertakluk kepada beliau. Mudah-mudahan dikumpulkan bersama dengan Sayyidil Walid, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.